Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, anak-anak ibu sekalian, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan tujuan agar materi yang kita bahas hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Oke, sekarang ibu absen dulu ya. Semoga kalian selalu hadir dan lengkap. Oke, anak-anak ibu sudah siap belajar ya. Keluarkan buku tulis dan penanya ya. Nanti ada penjelasan dari ibu yang penting dicatat ya, karena nanti di akhir pembelajaran itu ada sesi tanya jawab. Sebelum ibu kasih tahu mau belajar apa hari ini, ibu mau tanya dulu nih, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar tentang apa? Ya benar, jadi hari ini kita belajar tentang akhlak tercela, yaitu riya dan nifak. Akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Sebelum kita masuk ke materi kita yang akan kita bahas, tahu nggak nih anak-anak ibu apa itu akhlak terpuji dan akhlak tercela? Iya benar, akhlak terpuji itu yaitu suatu perbuatan atau perilaku yang disenangi oleh Allah. Contohnya seperti sabar, jujur, hemat, dan qanaah. Dan kalau akhlak tercela itu yaitu suatu perbuatan yang dibenci dan tidak disenangi oleh Allah. Contohnya yaitu iri dengki, boros, godok. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, agar kita dapat mengetahui definisi riya, nifak. Yang kedua, dapat mengetahui macam-macam dan contoh riya dan nifak tersebut. Yang ketiga, mengetahui dampak negatif dari perbuatan riya dan nifak. Dan yang keempat, dapat mengetahui upaya atau cara untuk menghindari riya dan nifak ini. Ini sebelum kita masuk ke pengertian riya ini, anak-anak ibu ada nggak yang tahu itu apa itu riya? Secara istilah dan secara bahasa. Ya benar, riya itu secara istilah yaitu memperlihatkan atau pamer, berasal dari kata Arab yaitu ariya'u yang berarti pamer atau memperlihatkan sesuatu. Sedangkan secara istilah, riya itu berarti memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan dengan tujuan agar orang lain itu dapat melihat dan memujinya. Nah, riya ini terbagi menjadi dua, yaitu riya jali dan riya khafi. Riya jali ini, anak-anak ibu ada tak yang tahu nggak apa itu riya jali dan contoh-contohnya? Ya, riya jali ini yaitu riya adalah perbuatan ibadah atau kebaikan yang dilakukan dengan sengaja di depan orang lain dengan tujuan agar mendapat pujian atau kebanggaan. Nah, sedangkan riya khafi ini adalah perbuatan ibadah atau kebaikan yang dilakukan secara terang-terangan, tetapi dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Nah, riya khafi ini dianggap sebagai penyakit hati yang sangat halus dan samar. Contoh dari riya jali dan khafi ini, riya jali itu contohnya yaitu seseorang yang baru melaksanakan sedekah apabila ia ada di tengah-tengah orang lain dengan harapan itu tentu untuk mendapatkan pujian. Sedangkan contoh riya khafi yaitu
menyumbang di masjid tetapi di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang lain itu menilai dirinya sebagai orang yang ahli jariah. Contoh lainnya yaitu membayar zakat. Seseorang membayar zakat karena takut dicemooh orang banyak dan ia tidak mengharapkan pahala saat membayar zakat tersebut. Dampak negatif dari perbuatan riya ini yang pastinya yang pertama dibenci Allah. Amal pahala yang baik itu akan dihapus oleh Allah. Yang ketiga termasuk syirik kecil. Perbuatan syirik kecil ini termasuk riya. Terus selanjutnya mudah gelisah. Orang yang berbuat riya itu akan mudah terasa gelisah dan tidak tenang. Nah, poin selanjutnya itu upaya untuk menghindari dari sifat riya tersebut yaitu kita itu harus melatih diri kita itu agar beramal atau bersedekah dengan ikhlas. Kita bisa mengendalikan diri. Yang kedua, kita bisa mengendalikan diri kita agar tidak bangga apabila ada orang lain yang memuji diri kita. Yang ketiga, mengendalikan diri agar tidak emosi apabila direndahkan. Yang keempat, selalu merasa diri kita itu tidak lebih baik dari orang lain. Baik, sekarang kita masuk poin yang kedua, yaitu nifaq. Ada yang tahu nggak nih apa itu nifaq? Ya, benar. Nifaq secara istilah yaitu sifat munafik atau kebohongan yang dilarang dalam ajaran Islam. Sedangkan secara bahasa, nifaq berasal dari kata naufaka yunafiku nifakan, yang berarti ketidaksesuaian antara apa yang diperlihatkan dan apa yang disembunyikan. Nah, anak-anak ibu, ada yang tahu nggak nih macam-macam nifaq? Ya, benar, macam-macam nifaq itu ada dua. Yang pertama yaitu nifaq i'tiqadi dan yang kedua itu nifaq amali. Ya, nifaq i'tiqadi itu yaitu suatu perbuatan yang menyatakan bahwa ia beriman kepada Allah tetapi di dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Yang contohnya yaitu ketika dia melakukan ibadah itu hanya di tempat umum atau banyak orang. Apabila dia sendirian dia tidak melakukannya. Nifaq seperti ini disebut juga sebagai syirik. Nah, yang kedua ada nifaq amali. Nifaq amali ini yaitu kemunafikan berupa atas pengingkaran kebenaran dalam bentuk perbuatan. Contoh nifaq amali ini yaitu berkhianat, berdusta, riya, dan mengejar pujian atau fujur dalam pertikaian. Nah, selanjutnya ada dampak negatif dari nifaq. Nah, dampak negatif dari nifaq ini terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri ini yang pertama tercela dalam pandangan Allah. Yang kedua, hilangnya rasa kepercayaan diri dari orang lain. Yang ketiga, tidak disenangi dalam pergaulan hidupnya atau tidak disenangi oleh masyarakat sekitar. Nah, yang keempat, dapat mempersulit jalan rezeki kita. Nah, dampak negatif untuk bagi orang lain yaitu menimbulkan kekecewaan hati. Yang kedua, membuka peluang munculnya fitnah dan mencemarkan nama baik keluarga dan lingkungan. Nah, selanjutnya ada upaya menghindari sifat nifaq. Yang pertama, berusaha menjaga amanah yang diberikan orang lain. Yang kedua, berusaha selalu menepati janji. Yang ketiga, selalu berkata jujur. Nah, yang selanjutnya meningkatkan keimanan kepada Allah, bersedekah, selalu menolong orang lain. Nah, anak ibu, ingatlah bahwa setiap amal yang kita lakukan haruslah ikhlas hanya untuk Allah. Nah, kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini yaitu riya itu adalah ketika berbuat baik hanya untuk dilihat orang lain. Mari kita berusaha menjauhi perbuatan ini karena Allah mengetahui niat dalam hati kita. Nah, sedangkan nifaq itu berpura-pura.
yaitu perilaku yang sangat tidak disukai oleh Allah. Kita harus menjadi diri kita sendiri dan jujur dalam setiap tindakan kita. Janganlah kita berpura-pura baik di depan orang. Janganlah kita berpura-pura baik di depan orang lain, sementara dalam hati kita tidak ikhlas. Nah, setiap kali kalian melakukan kebaikan, ingatlah untuk melakukannya dengan tulus. Ria dan nifak ini dapat merusak amal kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk selalu ikhlas dan jujur dalam setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Ingat ya anak-anak ibu, Allah lebih mengetahui apa yang dalam hati kita. Marilah kita saling mengingatkan untuk tidak terjebak dalam ria dan nifak. Bersikaplah konsisten dengan kebaikan baik di depan orang lain maupun saat sendirian. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Jadi, dengan selesainya pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu nih sama kalian, siapa yang dapat pertanyaan Ibu akan beri nilai plus. Nah, pertanyaannya itu, apa saja langkah yang bisa kita ambil untuk memperkuat iman dan menghindari riya dan nifak ini? Nah, benar. Untuk memperkuat iman dan menghindari riya serta nifak, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, ada memperbaiki niat. Kita selalu periksa niat sebelum melakukan amal ibadah. Pastikan bahwa tujuan utama kita itu untuk mendapatkan ridho dari Allah, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, langkah yang kedua, ada meningkatkan ibadah. Tingkatkan kualitas ibadah kita seperti sholat, membaca Al-Quran, dan berdoa. Ibadah yang teratur akan dapat memperkuat hubungan kita dengan Allah. Nah, langkah yang ketiga itu dapat berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki iman yang kuat dapat memberi motivasi dan inspirasi untuk meningkatkan keimanan kita. Nah, langkah selanjutnya ada bertaubat dan memohon ampun. Nah, kita apabila kita udah kayak pernah kayak berbuat ria gitu, kita harus bertaubat dan memohon ampun. Nah, selalu ingat bahwa setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Bertaubatlah kepada Allah. Jika merasa terjerumus dalam ria dan nifak, mohon ampunnya. Nah, langkah selanjutnya berdoa dan memohon keikhlasan. Mintalah kepada Allah agar diberikan keikhlasan dalam setiap amal yang dilakukan. Doa adalah sarana penting untuk meminta pertolongan dari Allah. Nah, langkah terakhir dapat menjaga hati dan pikiran. Jauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak hati, pikiran, seperti gosip, kebencian, dan iri hati. Fokus pada hal-hal positif dan produktif. Nah, itulah langkah-langkah yang dapat kita ambil untuk menghindari perbuatan ria dan nifak. Nah, sekarang materi kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.